Apabila 100 ml larutan H2SO4 1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan BaOH2 2 molar, menurut reaksi seperti ini, maka endapan yang terbentuk sebanyak berapa? Nah, jadi langkah pertama kita tulis dulu ya. Molnya kita cari dulu ya, molnya. Untuk molnya si H2SO4 itu nyari mol itu bisa rumusnya molar dikali volume. Karena datanya itu diketahuinya adalah molar dan volume ya. Untuk BaOH2 gak sama, molar dan volume. Nah, kita masukin. Jadi molarnya 1 molar dikalikan dengan 100 ml sama dengan 100 milimol. Nah, selanjutnya untuk molnya si BaOH2 sama juga, jadi molar dikalikan dengan volume. Molarnya 2 dikali 100 jadinya 200 milimol ya. Kenapa milimol? Karena kita pakai mililiter, kecuali kita liter baru jadi mol. Oke ya. Nah, kita tulis dulu reaksinya. Nah, kemudian sebenarnya kita udah cek ya. Di cek ini ternyata udah setara. Jadi kita nggak perlu setarain lagi ya. Jadi harus dicek dulu ya udah setara atau belum. Karena nanti hasilnya berbeda. Nah, kita buat di sini ada awal, reaksi, sisa. Nah, kita masukkan angkanya. Untuk H2SO4 dikasih taunya adalah 100 milimol. BaOH2-nya 200 milimol. Nah, kalau ada dua gini, kita cari mana yang habis bereaksi. Caranya yaitu dengan membagi molnya ini dengan koefisien. Contoh ya, 100 kita bagi dengan 1. Nah, ini 100 kan. Jadi yang warna merah ini hanya untuk menganalisa kita gitu ya. Nah, terus lagi 200 dibagi 1. 200 gitu. Ternyata yang paling kecil itu adalah yang mana? Yang si H2SO4 ya kan, karena dia 100. Jadi si H2SO4 itu pasti habis. Pasti habis itu 0 di sini ya. Jadi yang bereaksinya udah pasti 100 dong, karena 100 kurang 100 jadi 0. Nah, untuk yang BaOH2 koefisiennya dia 1 ya. Caranya gimana nih? 1/1 dikalikan dengan 100. Oke. Jadi 100 ya. Atau kita bisa berpikir ini kan koefisiennya sama ya. Kalau sama berarti ya sama juga ya. Nah, berarti sisanya gimana? Kita kurangin 200 dikurangin 100. Ada sisa 100 milimol untuk BaOH2. Yang ditanya adalah endapan. Nah, untuk endapan di soal kita perhatikan ya. Endapan itu terbentuk di produk itu di hasil. Nah, di sini ada kata yang kita perhatikan juga. Ini kenapa dia ngomong endapan? Karena di sini ada lambang S juga yang artinya solid. Solid itu bendanya padat. Jadi dia pasti membentuk endapan kalau padat ya. Nah, kalau dia liquid ya cairan ya. Kalau aqueous larutan ya. Nah, sekarang kalau begitu kita cari yang BaOSO4-nya. Untuk yang bereaksi, BaOSO4 kan di sini 1 ya. Nah, karena dia sama 1 juga, berarti koefisien besarnya BaOSO4 itu 100 milimol juga. Karena dia sama ya, sama-sama di sini 1. Oke ya. Tapi kita membandingkannya bukan dengan si BaOH2 ya. Kita membandingkannya harus dengan si yang habis bereaksi tadi ya. Kebetulan dia sama nih, jadi 1/1 yang ini ya, bukan 1 yang ini ya. Nah, 1/1 dikali 100. Oke ya, walaupun sebenarnya ini juga sama. Nah, jadi kita memiliki data bahwa BaSO4-nya itu ada 100 milimol sisanya ya. Sebenarnya sisa di sini adalah yang terbentuknya berarti ya. Nah, sekarang kalau begitu kita cari masanya. Bagaimana cara nyari massa dari BaSO4? Rumusnya adalah molar kali volume ya. Tapi kalau mencari massa ya. Kalau kita mencari massa, itu rumusnya adalah mol dikali mR. Oke ya. Nah, jadi ada rumus seperti itu. Jadi ingetin ya, nyari mol itu banyak ya, bisa molar kali volume gitu kan. Bisa juga massa dibagi mR gitu ya. Bisa juga volume dibagi 22,4, banyak ya. Jadi intinya
dihafalin rumusnya ya. Nah, jadi balik lagi kita masukin datanya 100 milimol dikalikan dengan MR-nya, MR dari BaSO4. BA-nya dikasih tahu di soal itu 137. Oke. Jadi BaSO4 itu BA-nya 137. S-nya 32. Ya, itu kita dapatin di sini ya. Terus ditambah lagi O-nya. O-nya ada berapa atom? Ada 4. Jadi 4 dikali 16 karena O-nya 16. 100 milimol kita kalikan dengan 233. Nah, hasilnya berarti ini jadinya berapa? 23300 miligram. Kenapa miligram? Karena kita pakai milimol ya. Jadi miligram. Oke. Nah, masalahnya kok bisa ya satuannya milimol jadi miligram? Karena sebenarnya MR ini biasanya sih nggak ditulis satuan ya. Tapi sebenarnya MR itu sebenarnya satuannya bisa dibuat seperti ini, miligram per milimol. Begitu ya. Jadi milimolnya sama milimolnya hilang, jadi tinggal miligram. Atau kalau nggak mau pusing, udah ingetin aja, ini nggak usah pakai satuan aja. Jadi intinya kita hanya mengalihkan angkanya. Oke, jadi jawabannya 23.300 mg. Kalau mau dijadiin gram, berarti tinggal dibagi 1000, 23,3 gram. Ya, jawabannya B. Nah, apabila ada yang ingin tanya, silakan komen di bawah. Dan supaya nggak lupa dengan channel ini, silakan di subscribe. Jangan lupa di akhir video ada link untuk mempelajari soal-soal lainnya. Oke.